Yesus ke sorga. Kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan salah satu mata rantai yang tidak dapat diputuskan dari rangkaian karya keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Ia berkuasa di bumi. Ia memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Ia yang menguasai segala alam ciptaan. Dan kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke sorga senantiasa kita peringati setiap tahun, dan yang saat ini kita peringati menjadi suatu momentum bagi saya dan saudara untuk senantiasa mengingat akan pengharapan kekal, kemuliaan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada tempat, ada sorga, ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang tetap percaya, setia, dan berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita siapkan hati kita. Kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri di tempat kita. Kita katakan dimuliakan, ditinggikan, haleluya. Yeah.
pujian syukur kami naikkan kepadamu. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah lahir, Allah yang mati, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, dan Allah yang naik ke sorga, menyatakan kemahakuasaan-Mu, menyatakan betapa besar dan mulianya Engkau, Yesus Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini, di dalam kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga, menjadi satu peringatan buat kami semua umat-umat-Mu yang percaya bahwa Engkau yang berasal dari sorga, Engkau kembali ke sorga, dan Engkau menyediakan satu tempat yang mulia bagi kami semua orang-orang yang percaya kepadamu. Ada satu pengharapan, ada satu kemuliaan kekal yang kami akan nikmati, yang kami miliki di dalam Engkau sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami mau memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau dalam ibadah peringatan kenaikan-Mu ke sorga. Dan biarlah ini akan senantiasa mengingatkan kami, untuk senantiasa memacu kami, untuk kami lebih setia kepada Tuhan, karena ada pengharapan kekal di dalam Engkau, yaitu sorga semawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengambil alih ibadah ini. Roh Kudus memimpin ibadah kami. Roh Kudus akan mengurapi kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh umat-umat-Mu di tempat mereka masing-masing, kami berdoa biarlah Tuhan hadir bersama-sama. Biarlah sama-sama kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ibadah yang kami lakukan benar-benar memberkati kehidupan kami dan mendatangkan keuntungan bagi setiap kami yang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan mulaikan petaruh semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Sungguh kita bangga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bahwa ada pengharapan akan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Kenaikannya ke sorga memberi jaminan pengharapan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Amin. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Amin. Nyatakan kuasanya, oh bebaskanku. Katakan, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Amin. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal di dalamku. Oleh kuasanya aku bebas. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup, naik ke surga, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yes, haleluya. Oh, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, nyatakan kuasanya. Oh, bebaskanku. Haleluya. Ku bebas,
memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga menjadikan kita menjadi umat-umat pemenang. Haleluya, haleluya. Kemarin kita muliakan Tuhan. Kitalah umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, haleluya. Dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang batasi segala persoalan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Dia naik ke surga. Haleluya, Roh Kudus turun. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Haleluya. Allahku luar biasa. Allahku luar Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Luar biasa Yesusku. Amin. 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 Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk menyambut firman kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Amin.
sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin, amin, amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, hanya Kau yang kami sembah. Haleluya, Engkau dimuliakan, Engkau Allah dan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah, kami puja, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini limpah hati kami dengan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau adalah Allah dan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bangga kami memiliki Engkau, kami bangga kami berada di dalam Engkau, kami bangga kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Maka kami pun akan beroleh jaminan, janji-janji sorgawi yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau lebih lagi untuk diberkati oleh Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Yang kami percaya itu adalah kekuatan bagi kami, itu adalah jawaban bagi kami. Kami sungguh tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Itu sebabnya berikanlah firman-Mu bagi kami, bersabdalah bagi kami semua Tuhan, agar kami senantiasa tahu akan kehendak Tuhan, tahu akan janji-Mu, tahu akan jaminan dan pengharapan apa
apa yang terkandung di dalam Engkau. Itulah yang akan menguatkan kami untuk kami berjalan di dalam dunia ini, dalam kami mengiring akan Engkau. Itu sebabnya kami berdoa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang berasal daripada Engkau, dan biarlah hamba berkatakan surut mau dan kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikanlah bagi hamba-Mu untuk dapat diteruskan bagi kami semua, sehingga itu akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami semua memiliki hati yang benar-benar mau menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan masuk dan bekerja dan menguasai kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, luar biasa dalam kehidupan kita saudara-saudara. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang begitu hebat dan luar biasa saudara-saudara. Dia telah mati bagi kita, dikuburkan, namun dia hidup, dia bangkit. Dan bukan cuma itu, dia juga naik ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama jemaat Tuhan, khususnya saudara GPD Hosana Tumale. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ucapkan kredo kita bersama-sama. Angkat Alkitab saudara dan katakan bersama saya, ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada dua kitab yang kita akan renungkan bersama-sama. Ditulis oleh penulis yang sama tetapi kitab yang berbeda. Kita melihat dulu Injil Lukas pasal yang ke-24. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya bacakan bagi saudara-saudara menyimak di Alkitab saudara, di rumah saudara masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, perhatikan kalimat ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang makna kenaikan Tuhan Yesus dalam perjalanan iman Kristen kita. Makna kenaikan Tuhan Yesus dalam perjalanan iman Kristen kita. Dua peristiwa yang dikisahkan dalam dua kitab yang berbeda adalah detik-detik di mana Yesus akan naik ke sorga. Lukas menuliskan dengan sempurna. Kalau saudara perhatikan dari Injil Lukas, menceritakan adegan demi adegan sebelum Yesus naik ke sorga. Ada perjumpaan dengan murid-muridnya, ada, ya saya boleh katakan reunian seperti itu dengan para murid, saudara-saudaraku. Dan pada akhirnya Yesus naik ke sorga, saudara-saudara. Nah, artinya adegan demi adegan yang disampaikan oleh penulis, yaitu Lukas pada saat itu, menunjukkan bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukan dirahasiakan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukan dirahasiakan.
bahwasanya kenaikan Yesus ke sorga itu diketahui oleh orang-orang, khususnya murid-murid Tuhan Yesus atau para murid. Nah, saudara boleh perhatikan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, sudut pandang Injil Lukas memberitahukan kepada kita dampak kenaikan Yesus adalah perasaan sukacita dari para murid. Itu yang digambarkan oleh Lukas, saudara-saudaraku. Dan saudara juga bisa perhatikan ketika Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, ada satu sikap yang ditunjukkan atau perasaan yang keluar yang ditunjukkan oleh para murid, yaitu mereka senantiasa tinggal di dalam bait Allah, mereka berkumpul bersama-sama, mereka menyembah, mereka berdoa bersama-sama, saudara-saudaraku. Nah, saya mau katakan dua kitab ini, penulis yang sama, baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul, masing-masing memberikan dampak dari kenaikan Tuhan Yesus, yakni saudaraku yang terkasih, para murid berkumpul untuk sehati berdoa, dan ada suasana hati yang bersukacita, ada keinginan yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kerajaannya. Kalau kita berbicara ditinggalkan, saudara-saudara, pada dasarnya ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi atau kita hormati, atau orang yang kita kagumi, atau orang yang kita cintai, tentu saja ada perasaan sedih yang keluar dari dasar hati kita, saudara-saudara. Namun tidak demikian dengan para murid. Ketika Yesus meninggalkan mereka, ketika Yesus naik ke sorga, sebaliknya mereka bersukacita, mereka begitu gembira, limpah dengan damai sejahtera. Nah, saya ingin membawa saudara untuk melihat apakah yang memotivasi mereka atau mendorong mereka sehingga begitu bersukacita setelah kenaikan Yesus ke sorga. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudara, pada dasarnya secara jasmani mereka terpisah. Artinya, saudara-saudara, mereka kehilangan pelindung, mereka kehilangan pengayom, dan mereka kehilangan guru mereka, saudara-saudaraku. Tetapi mereka tetap bersukacita. Hal ini dapat kita lihat di ayat 10, ayat 11 yang kita sudah baca tadi di Kisah Rasul. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," perhatikan, "yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu." Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, tidak dijelaskan berapa lama situasi mereka menatap ke langit. Berapa lama situasi itu atau keadaan itu mereka menatap ke awan, melihat Yesus terangkat, Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh para murid, dilihat dengan mata jasmani. Kita tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskan berapa lama sampai kemudian awan menutupi Yesus dan tiba-tiba muncul dua malaikat ini. Nah, kalimat inilah yang dapat menjadi pendorong atau motivasi mengapa mereka tetap bersukacita sekalipun Yesus terangkat ke sorga. Saya coba sedikit mendramatisir, saudara-saudaraku, ketika mereka sedang memandang, melihat Yesus naik, ya, Yesus terangkat ke sorga, lalu awan menutupinya. Sekian lama mereka menatap, tiba-tiba muncul dua orang yang firman Tuhan katakan berjubah putih, saudara-saudaraku. Tiba-tiba muncul berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, kalimat yang diucapkan oleh dua malaikat ini atau dua orang yang berjubah putih ini, inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi mereka, menjadi motivator untuk mereka semangat bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, perhatikan kalimat meninggalkan kamu. Firman Tuhan katakan begini, saudara, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Memang kalimat ini, saudara-saudaraku, mengindikasikan bahwa benar Yesus meninggalkan mereka. Yesus meninggalkan para muridnya. Yesus pergi dari hadapan mereka. Itu memang benar, tidak dapat disangkal, saudara-saudaraku. Tetapi sebelumnya, dengan arti kalimat ini,
Murid-murid kembali mengingat janji sebelum Yesus naik ke surga, janji sebelum Yesus pergi dari hadapan mereka. Coba kita lihat dulu Yohanes 14, Yohanes pasal 14. Mari kita lihat bersama ayat ini. Ayat yang ke-16, ayat 17 dikatakan begini, saudara-saudara. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, perhatikan kalimat ini, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, saudara-saudaraku. Jadi waktu dua orang ini berkata, Yesus yang naik ke sorga meninggalkan kamu, mereka lalu mengingat ada satu kalimat yang Yesus ucapkan sebelum naik ke sorga, bahwa aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus roh atau penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, bagi orang yang mengasihi, atau bagi para murid, atau bagi para umatnya, saudara-saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara, penolong ini bukan seperti yang ditafsirkan oleh seseorang atau banyak orang di luar sana yang berkata sayalah penolongnya. Penolong ini, saudara-saudara, tidak menunjuk pada pribadi manusia. Penolong ini tidak menunjuk pada pribadi pemerintahan atau pemerintah atau kekuasaan atau kerajaan atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tetapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Inilah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus ketika dia naik ke sorga, saudara-saudaraku. Nah, jelas saudara-saudaraku, para murid sudah mengerti peranan Roh Kudus, karena Yesus sendiri katakan kamu sudah mengenal dia. Kamu sudah mengenal dia. Mereka sudah mengerti peranan Roh Kudus. Mereka sudah tahu apa fungsi Roh Kudus. Firman Tuhan menyatakan, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus adalah penghibur bagi umatnya. Amin, saudara. Roh Kudus adalah pengingat akan setiap perkataan firman Tuhan. Kadang-kala kita lupa apa perkataan firman Tuhan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, kata firman Tuhan. Roh Kudus kemudian penjamin umatnya untuk sampai pada hidup yang kekal. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Yesus tahu bahwa umatnya, saya dan saudara, akan banyak mengalami tekanan. Persoalan hidup kadang-kala mau menggoncangkan iman kita. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mungkin tidak mengenakkan. Tetapi oleh Roh Kudus yang diutus, yang diminta oleh Bapa, oleh Yesus untuk turun menjadi penghibur dan penguat bagi saya dan saudara, maka ketika dia turun, kita mengalami kekuatan. Ketika saya dan saudara mengalami tekanan, Roh Kuduslah yang akan menolong, berperan menolong saya dan saudara. Roh Kuduslah yang akan melepaskan kita. Saya mau katakan, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus yang kita sembah tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara umatnya, sebab dia berjanji akan menyertai saya dan saudara sampai kesudahan sama. Dan inilah yang kemudian memotivasi para muridnya untuk tetap bersuka cita, sekalipun mungkin di dalam banyak tekanan hidup yang mereka alami, dalam memberitakan Injil, dalam berbuat sesuatu bagi Tuhan, dalam menunjukkan sikap hidup mereka, iman mereka. Mereka tidak malu, mereka tidak gentar, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut. Kenapa? Ada Roh Kudus yang kemudian membantu mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka di dalam kelemahan, saudara-saudaraku. Dan ketika dua orang yang berkata itu, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10, dia kemudian berkata, Yesus Kristus yang meninggalkan kamu. Mereka ingat waktu dua orang ini berkata meninggalkan kamu, mereka ingat bahwa Yesus sudah berjanji untuk mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus. Bahwa ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman.
Jadi sebenarnya ini pula yang akan membuat kita tetap bersuka cita, jalani kehidupan saudara setiap hari, setiap waktu, dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, ada Roh Kudus yang akan terus menolong saya dan saudara, yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Maka ketika murid-murid ini ditinggalkan, mereka tidak merasa kesepian, mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa khawatir, karena mereka mengingat perkataan Yesus, "Aku akan mengirim Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran yang akan menyertai kamu." Yang kedua, saudara-saudaraku, apa yang memotivasi atau mendorong mereka sehingga mereka begitu bersuka cita sekalipun mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga? Yang kedua, bahwa ada jaminan Ia atau Yesus yang telah naik ke sorga itu pasti akan kembali. Haleluya. Ini luar biasanya Tuhan kita, saudara-saudaraku. Kita mungkin merayakan kedatangan Tuhan, Natal, lahirnya Yesus Kristus, kematian Yesus, Paskah. Tetapi kita merayakan kenaikan Tuhan, membuktikan bahwa satu waktu, satu masa di mana Yesus yang telah naik ke sorga itu, kata firman Tuhan, akan kembali seperti cara dia naik. Sama seperti kamu melihat dia naik, demikian juga ya, dia akan datang kembali dengan cara seperti itu. Ayat 11 katakan seperti itu, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali." Amin, saudara, akan datang kembali. Kalau seseorang yang kita kasihi pergi, saudara-saudara, bertahun-tahun untuk merantau mencari nafkah, dan kemudian satu waktu yang lama ia kemudian kembali, maka tentu saja ada perasaan senang. Kita menanti dengan setia sebagai seorang istri, mungkin sebagai suami, kita menanti pasangan kita dengan setia. Kita berharap satu waktu kita dapat bertemu. Kita tetap menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita berharap satu waktu dia kembali, kita akan berjumpa dengan dia, menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Kita menantikan dia. Nah, kalau begitu saudara-saudara, apa dasar kita untuk menanti dia kembali? Ketika dia naik, dia akan datang kembali. Mari kita lihat 1 Timotius. 1 Timotius kita baca dari pasal yang pertama, saudara, ayat yang pertama. 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi saudaraku, dalam penantian ketika Yesus naik ke sorga, ini yang harus ada pada kita. Malaikat ini berkata akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalimat ini menunjuk pada satu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan saudaraku, itu berarti waktu ini akan terus berputar, akan terus berjalan. Pertanyaannya, bagaimana kemudian saya dan saudara menggunakan waktu ini untuk menantikan dia kembali, saudara-saudara? Bagaimana kita mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Kesempatan yang singkat ini, ketika dia pergi, ibaratnya orang yang sedang pergi jauh, tapi kemudian dia meninggalkan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, tidak ada alasan ketika anak Tuhan berkata, "Saya lemah, saya tidak kuat menghadapi persoalan." Ada Roh Kudus, dia tinggalkan itu, dia pergi dalam waktu yang tidak ditahu kapan datang. Dan kemudian ketika dia datang, ketika dia kembali, saudara-saudaraku, maka orang yang menantikan dia, orang yang bertekun menantikan dia, orang yang sabar menantikan dia, orang yang tetap mengerjakan keselamatannya sambil menantikan dia, menjadikan Yesus dasar pengharapannya, maka orang itu akan bersuka cita pada waktunya ketika Yesus akan kembali. Saya mau katakan kepada saudara, ini menjelaskan bahwa Yesus yang naik ke sorga itu, yang kita rayakan pada hari ini, dia juga akan kembali. Tetapi ingat,
Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, benar dia akan kembali menjemput saya dan saudara. Amin saudara. Menjemput kita yang melakukan firman Tuhan, menjemput orang-orang yang dengan tekun dan sabar menantikan dia, menjemput mereka yang imannya tidak goyah, menjemput mereka yang tetap kuat di masa badai persoalan, menjemput mereka yang tetap mempertahankan imannya sampai nafas terakhir. Tetapi membinasakan orang yang menolak dia, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau percaya sungguh kepada dia. Dia datang bukan lagi untuk menyelamatkan kita, dia datang bukan lagi untuk menebus dosamu dan dosaku, tapi dia datang untuk menjemput saya dan saudara. Seperti yang saya ibaratkan tadi, orang yang berpergian jauh kemudian datang kembali, ada satu sukacita, ada perjumpaan yang terjadi antara umat Tuhan dengan dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid mendengar ini, dua orang yang berpakaian putih berkata, Yesus meninggalkan kamu, telah naik ke sorga meninggalkan kamu. Tetapi ketika kata meninggalkan didengarkan, tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan kecewa, tetapi yang ada adalah antusiasme, adalah motivasi untuk mereka terus berkarya bagi Yesus. Saudara-saudaraku, ketika para murid melihat Yesus naik, mendengar kalimat dua orang ini, mereka sangat antusias, bukan karena mereka adalah bagian dari orang yang terpilih melihat kenaikan Yesus ke surga, tetapi antusias mereka karena ada Roh Kudus yang dijanjikan untuk diutus bagi umatnya, bagi saya dan saudara, yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maka saudara perhatikan kemudian kisah ini berlanjut. Setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus kemudian dicurahkan. Roh Kudus kemudian dicurahkan bagi umat Tuhan, dan ada sikap berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Kristus ke seluruh daerah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mendorong para murid untuk tetap bersukacita dan bertekun dalam doa bersama-sama sambil mengabarkan Injil. Dan saya mau katakan pada pagi hari ini, inilah sukacita kita juga, bahwa ada Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita sampai kesudahan zaman ini. Jangan takut saudara-saudaraku, maka tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita tetap menantikan dia kembali, sambil saudara mengerjakan keselamatan saudara, sambil saudara dan saya mengabarkan Injil Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga jelas membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas hidup orang benar siapapun, atas orang hidup atau orang yang sudah mati. Roma pasal 14 ayat 9, jelas firman Tuhan katakan itu. Bahkan kisah para rasul mengatakan Yesus Kristus ditentukan menjadi hakim, baik untuk orang hidup maupun untuk orang mati. Itu jelas saudara-saudaraku. Kenaikan Yesus Kristus juga menandakan Yesus ini bukan berasal dari dunia, tetapi dia memang berasal dari sorga. Dia datang dari sorga, dia kembali ke sorga. Dan bukan cuma itu saudara-saudara, Yesus naik ke sorga membuat kita bangga, karena dia naik, dia menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga seharusnya memberi motivasi atau dorongan kepada kita untuk tetap kuat, sekalipun saudara dan saya harus melewati kesukaran hidup. Sebab Yesus telah mengutus Roh-Nya yang akan memampukan saya dan saudara menjadi penghibur, pengingat dan penjamin untuk kita memperoleh bagian dalam kerajaan-Nya. Roh Kudusnya itulah yang memampukan kita berjalan sampai kesudahan zaman. Juga kenaikan Yesus kita maknai dalam kehidupan kita, dalam kekristenan saudara dan saya, tetap berbuat yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, sehingga orang lain mengagungkan nama Yesus
Saya mau katakan pada pagi hari ini saudara, maknai kenaikan Tuhan Yesus. Bukan sekedar kita berdoa, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana kita memperlakukan Yesus benar-benar dalam hidup kita sebagai Tuhan, dengan sikap kita yang benar di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, sampai Dia datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhanku, Kau Allahku, di bumi di sorga ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhanku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, haleluya. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita sembah Dia sejenak. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Bahwa kami percaya, kami yakin ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang hidup dan kemudian naik ke sorga. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami satu-satunya yang patut dan layak disembah dan dihormati. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk lebih mengerti makna kehadiran-Mu di dalam muka bumi ini. Selama Engkau ada di muka bumi ini dan kemudian Engkau naik ke sorga, tolong kami Tuhan agar kami selalu memperkatakan firman-Mu, agar Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, menuntun, menolong kami, menjagai kami Tuhan, untuk tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya setiap jemaat-Mu yang telah menyaksikan dan mendengarkan khotbah hari ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan mungkin menghadapi masalah dan tekanan hidup, tolong kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, berikan kami kesanggupan, kekuatan, berikan kami kemenangan Tuhan, sehingga iman kami tidak goyah, iman kami tidak goncang menghadapi berbagai tekanan, karena Roh Kudus ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau yang telah naik ke sorga, menjamin kehidupan kami, menghadirkan Roh Kudus dalam diri kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi persoalan apapun. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di GPD Hosana Tumale, supaya setiap jemaat Tuhan semakin hari iman mereka boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam Engkau. Iman mereka semakin dewasa dan mereka takut taat tunduk kepada Tuhan senantiasa. Berkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam bisnis mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Mungkin juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini, Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati kami semua. Tuhan, Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Engkau yang akan memegang tangan kami, menuntun kami, memberikan kami kesanggupan untuk melewati badai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan sekali lagi. Kami juga berdoa bagi bangsa kami yang masih menghadapi berbagai macam persoalan, termasuk virus corona yang masih menyebar. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ajaib. Oleh sebab itu kami lepaskan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan setiap mereka yang terpapar dengan virus corona disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, nama Tuhan makin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, Bagimu lah hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Kita tetap bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kita nyanyikan pujian ini dan kita akhiri ibadah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin, amin, amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan akhirnya
hadirnya jemaat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari Minggu dalam ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.